Halo semuanya, jadi di sini kita akan membahas apa itu VTP. Nah, VTP ini kepanjangannya adalah VLAN Trunking Protocol. Ada 3 mode dalam VTP, yakni mode server, mode client, dan juga mode transparent. Namun di sini kita akan membahas 2 mode, yakni mode server dan juga mode client. Nah, untuk agar lebih paham, kita langsung saja ke pembahasan di videonya. Jadi yang kalian butuhkan dalam VTP ini sebagai contoh dan simulasi, kita membutuhkan 3 unit switch dan juga 4 unit PC. Nah, untuk 4 unit ini dibagi nanti menjadi 2 VLAN ya. Di masing-masing switch kita add 2 PC. Nah, di sini seperti biasa kita sambungkan menggunakan kabel. Kita sambungkan dari switch yang pertama ke switch yang kedua. Kemudian switch pertama ke switch yang sebelah kanan. Kemudian dari switch pertama ke masing-masing PC. Seperti ini. Nah, untuk masing-masing switch di sini memiliki peran yang berbeda. Untuk switch yang ini, yang di atas, berperan sebagai server nantinya. Nah, untuk 2 sisanya, yang kiri dan kanan, akan berperan sebagai client. Nah, di sini kita juga akan membuat VLAN. Kita akan membuat 2 VLAN, yakni VLAN 10 dan 20. Di sini kita coba bedakan dengan menandainya menggunakan ini. Kita buat VLAN 10 berwarna hijau. Nah, untuk VLAN 20 kita bedakan warnanya menggunakan warna biru. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita konfigurasi di bagian switch yang bertindak sebagai server. Kita buka switchnya. Kemudian kita masuk ke CLI. Di sini kita enter saja. Kemudian jangan lupa enable atau bisa singkat N. Kemudian masuk ke mode configuration. Seperti ini. Langsung saja kita buat VTP-nya. Kita klik atau kita ketik command VTP mode server. Seperti ini. Nah, setelah itu kita add nama VTP-nya dengan komen, kita ketik komen VTP domain. Kita beri nama misalkan tkj.com seperti ini. Kemudian setelah memasukkan VTP domainnya, kita beri password juga. VTP password misalkan tkj 123 seperti ini. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama di switch kiri dan kanan. Bedanya di sini switch kiri dan kanan berperan sebagai client. Kita masukkan enable dulu, kemudian configuration seperti tadi. Nah, setelah itu masukkan komen yang sama seperti switch yang tadi, VTP mode client. Nah, bedanya di sini jika tadi kita masukkan komen VTP mode server karena switch yang pertama bertindak sebagai server, di sini kita masukkan VTP mode client karena
Di sini switchnya berperan sebagai klien. Kita enter, dan kemudian sama seperti tadi beri domain seperti ini, tkj.com. Sama juga beri password VTP password, passwordnya tkj 123 sama seperti tadi. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama di switch yang kedua atau switch yang kanan. Kita masuk ke CLI, enable, kemudian masuk ke mode configuration. Sama juga memberi VTP mode client. Kemudian sama beri domain kj.com. Kemudian juga beri password. KJ 123 seperti ini. Kita perbaiki karena ada typo tadi. TP password tkj 123, kemudian enter. Nah, setelah mengkonfigurasi atau memasukkan VTP di semua switch, kita kembali ke switch yang berperan sebagai server. Kemudian di sini kita buat VLAN. Kita buat VLAN 10. Kemudian beri nama, misalkan ruang 1 seperti ini. Kemudian buat juga VLAN 20. Kemudian beri nama juga, name ruang 2 seperti ini. Nah, kita bisa mengeceknya di masing-masing switch apakah VLAN-nya sudah ada. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasi atau memasukkan switch-nya di masing-masing switch lagi karena kita sudah memasukkannya di server tadi. Kita langsung cek to show VLAN brief. Nah, di sini kita bisa lihat VLAN-nya belum ada karena seharusnya kita mengaktifkan mode terang dulu di switch yang ini. Kita masukkan terangnya, kita ketik interface range FA 0/1 sampai 2. Kita beri akses untuk terangnya, switch mode terang seperti ini. Nah, di sini setelah kita memasukkan mode terangnya, kita bisa cek kembali to show VLAN brief. Nah, kita bisa lihat ya, di sini VLAN 10 dan VLAN 20-nya sudah aktif, teman-teman. Kita bisa cek juga di switch yang satu lagi, to show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah aktif. Nah, setelah kita memasukkan mode terang tadi, kita konfigurasi di switch pertama untuk memasukkan mode akses untuk PC1 dan PC2 di masing-masing VLAN. Kita langsung saja masuk ke CLI di switch 1. Kita ketik command interface FA 0/2 seperti ini. Kemudian kita beri akses untuk mode aksesnya, switch mode akses seperti ini. Kemudian exit,
Kita masuk ke interface yang 3. Kemudian kita masuk ke interface FA 0/3. Nah, di sini seharusnya setelah memberikan switch mode akses, kita beri akses dulu ke VLAN-nya. Jadi kita ulang karena ada kesalahan. Masuk lagi ke interface FA 0/2. Kemudian switch mode akses dan beri akses untuk VLAN 10. Switch akses VLAN 10. Kemudian setelah itu masuk ke interface FA 0/3. Kemudian switch mode akses, switch akses VLAN 20 seperti ini. Kemudian exit, dan juga kita lakukan hal yang sama di switch yang kanan. Kita masuk interface FA 0/2 seperti ini. Kemudian kita beri akses switch akses, switch mode akses, kemudian switch akses VLAN 10, exit, kemudian masuk interface 0/3, switch mode akses, kemudian switch akses VLAN 20 seperti ini, kemudian exit. Nah, setelah itu kita beri IP pada masing-masing PC. Kita buka PC-nya terlebih dahulu, kemudian masuk ke desktop, masuk ke bagian IP configuration. Kita beri IP, misalkan saya beri IP di kelas A 1, sama lakukan hal yang sama di PC kedua di VLAN yang di switch 1 10.10.10.2. Kemudian kita lakukan di PC yang switch kedua 10.10.10.3. Kemudian lakukan juga di PC yang terakhir 10.10.10.4. Nah, di sini walaupun segmennya sama, namun jika berbeda VLAN atau satu switch atau switchnya sama, kita tidak bisa, atau PC-nya tidak bisa saling berkomunikasi karena kita sudah pisahkan menggunakan VLAN. Kita contohkan atau kita coba simulasikan dari PC 1 VLAN 10 ke PC 2 VLAN 10. Nah, successful. Kemudian PC 2 VLAN 10 ke PC 2 VLAN 20, sama successful juga. Kita coba juga misalkan beda VLAN. Nah, akan valid karena berbeda VLAN-nya karena dipisahkan oleh VLAN. Gimana kalau misalkan kita coba satu switch? Nah, di sini akan fail juga karena sudah dipisahkan menggunakan VLAN. Dan itulah kegunaan VTP untuk membuat, misalkan contohnya untuk membuat VLAN, namun hanya dibuat di switch server. Jadi tidak perlu lagi membuat VLAN di masing-masing switch. Dan segitulah video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.